Salam jumpa kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13 diberi tema Tongkat Harun Berbunga. Bersama dengan kita ada Pendeta Hendra sebagai Direktur Bina Warga yang akan menolong kita untuk menemukan pesan-pesan yang ada di dalam teks tersebut. Program persiapan guru sekolah minggu ini diadakan kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Dan sebelum kita memulai persiapan guru sekolah minggu pada saat ini, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar kami. Tolong kami setiap anak-anak-Mu yang memang kami mau memberi diri kami untuk mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Tolong setiap narasumber, Pendeta Hendra, Kak Grace maupun juga Kak Agus Gunawan yang bersama-sama menolong kami sehingga persiapan kami boleh berlangsung dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, semoga kakak-kakak semua sehat dan kita dapat melayani anak-anak dengan baik. Dan hari ini saya mau mengajak kakak-kakak untuk memperdalam bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Hari ini saya mengundang kakak-kakak untuk membuka Bilangan pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperdalam satu tema, yaitu Tongkat Harun Berbunga. Dan semoga kita bisa bersama-sama menyimak bacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua. Bilangan 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tulislah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat yang orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Inilah firman Tuhan yang kita akan bersama-sama perdalam, kakak-kakak. Tongkat Harun berbunga.
Dan kalau kita bersama-sama menggali bagian firman Tuhan ini, maka kita nggak bisa melepaskan dari apa yang menjadi kisah sebelumnya, ya ini di Bilangan 16, yakni pemberontakan dari Korah, orang Lewi, juga Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On. Nah, ketiganya orang Ruben. Nah, dalam Bilangan 17 yang kita baca ini, dikatakan firman Tuhan, dengan cara itu, aku akan menghentikan keluhan orang-orang yang terus-menerus mengomel terhadap kamu. Jadi, kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan tongkat dari kedua belas suku yang ada ini? Memang karena ada permasalahan. Permasalahannya yang disebutkan dalam Bilangan 16. Jadi, kakak-kakak, wajiblah kakak-kakak untuk membaca sebelumnya kisah tentang apa yang terjadi dengan Korah dan kawan-kawannya ini yang ngomel tentang posisi Musa yang rasanya harus digantikan begitu. Dan siapa yang dimaksud dengan terus-menerus mengomel terhadap Musa di sini, ya tentunya tidak lain adalah Korah dan kawan-kawannya itu ya. Dalam bacaan firman Tuhan kita baca. Keempat orang-orang ini bisa dikatakan memberontak terhadap Musa dan Harun. Masing-masing tentunya dengan argumentasi yang sendiri-sendiri. Korah mempertanyakan status Musa, atas dasar apa Musa bisa menempatkan diri lebih tinggi daripada orang Israel lainnya. Ya, kita bisa gali itu dalam Bilangan 16 ayat yang 3 misalnya. Untuk mendukung klaim ini, lalu akhirnya Korah mengumpulkan beberapa orang, jumlahnya juga signifikan ya, 250 pemimpin umat dan orang-orang kenamaan pada saat itu. Datan, Abiram dan juga On, ya ketiganya orang Ruben ini juga mempertanyakan janji Musa yang tak kunjung terrealisasi tentang membawa umat ini masuk ke tanah perjanjian itu. Dan ini yang menjadi dasar pemberontakan mereka. Dan Korah menyangka bahwa mereka dapat memilih siapa saja yang memimpin bangsa Israel, dan ia malah membawa ya sejumlah orang, tadi saya menyebutkan 250 orang yang merupakan pemimpin suku-suku Israel. Dan alasan pemberontakan Korah ini karena tentunya ia iri ya, dia capek juga dengan perjalanan yang nggak kunjung sampai tempatnya ini. Dan sebagai orang Lewi dari Bani Kehat, Korah memegang jabatan yang sebenarnya cukup sentral ya. Dia pengurus perabot kemah pertemuan. Kalau kita membaca di Bilangan 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 4 disebutkan soal tugasnya Bani Kehat ini ya. Jadi sebenarnya Korah sendiri dia adalah orang yang cukup signifikan dalam ibadah Israel. Dia turut memproduksi sejumlah lagu peribadatan ya. Kalau kita melihat beberapa mazmur, itu adalah mazmur dari Bani Korah. Sebenarnya penting sekali ini komunitas keluarga ini. Nah, padahal Harun, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel ini bukan karena kemauannya semata, tetapi karena memang dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi inilah kenapa lalu kisah pengumpulan tongkat ini terjadi dan lalu berujung pada tongkat Harun yang berbunga ini. Bicara soal tongkat, kakak-kakak, tongkat ini adalah sesuatu yang penting. Dalam Bilangan 17, Allah meminta Musa untuk mengumpulkan tongkat, itu tongkat sendiri ini adalah sebuah simbol otoritas, simbol kekuasaan, sesuatu yang penting berkenaan dengan kepemimpinan. Kalau kita membaca Kejadian 49 misalnya ya, tentang bagaimana Tuhan mengatakan soal tongkat ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, ini menunjukkan bahwa tongkat itu menunjukkan sebuah posisi kepemimpinan. Dan sampai saat ini kan kita sering kali bertemu juga ya. Misalnya tongkat komando itu kan posisinya sentral dan memberikan lambang kepemimpinan dari pasukan ini, siapa yang mengkomandoi ya, yang memegang tongkat komando itu. Dan ini adalah pesan yang sangat sentral ketika Tuhan mengatakan bahwa tongkat orang yang aku pilih akan bertunas, merujuk pada siapa yang pemilik dari tongkat itu, dia adalah pemimpin. Dia yang berwenang dalam situasi yang serba kisruh pada saat itu. Dan kalau kita melihat
apa yang terjadi dengan tongkat dari Harun ini dalam ayat yang ke-8, ia mengeluarkan kuntum, lalu mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Buah badam sendiri diterjemahkan dengan sakit yang merujuk pada buah almond. Dan itu sebenarnya kalau diterjemahkan bisa merujuk pada soal berjaga, soal mengawasi. Jadi tongkatnya Harun yang berbunga lalu mengeluarkan buah badam itu, bagi orang Israel pada saat itu langsung mengindikasikan bahwa memang Harunlah yang dipercaya oleh Tuhan. Dan ini adalah menunjukkan sesuatu yang penting pada saat itu. Jadi dalam teks kita, dalam kisah yang akan kita sampaikan kepada anak-anak dalam Bilangan 17 ini, merujuk pada satu pesan yang penting. Manusia tidak boleh meragukan otoritas Tuhan yang menetapkan seseorang guna menjadi hambanya. Dalam konteks kita ini adalah Musa dan Harun. Dan pola kerja Tuhan sejak penciptaan itu kan sebuah ketertiban ya. Dia menciptakan, proses penciptaannya juga menunjukkan proses ketertiban, dan prinsip ketertiban ini juga nampak dalam pembedaan-pembedaan status dan tatanan sosial bangsa Israel. Ada suku-suku yang menjadi umat Allah, tapi juga ada suku-suku yang dikhususkan menjadi pelayan peribadatan, yakni suku Lewi. Dan suku Lewi ini ada keluarga yang dikhususkan menjadi imam, yakni Harun dan keturunannya. Jadi ada memang kekhususan-kekhususan yang Tuhan berikan. Nah, dalam setiap status yang dimiliki ini memiliki otoritas yang masing-masing dan tidak boleh dicampurkan ya satu dengan yang lain, atau keluarga lain mengambil haknya karena ingin mendapatkan posisi itu. Dan ini sebenarnya posisi yang penting sekali dalam perjalanan bangsa Israel. Terlihat sekali ketika Saul yang ditunjuk diurapi menjadi raja mengambil alih peran imam dari Samuel, lalu itu mendatangkan penolakan Tuhan atas Saul. Jadi betapa pentingnya posisi-posisi ini. Jadi kisah kita ini merujuk pada bagaimana Tuhan memilih seseorang, dan pemilihan itu adalah hak yang besar dari Tuhan sendiri, karena pada saat itu memang bangsa ini sedang dalam satu sistem teokrasi di mana Tuhanlah yang berkuasa menentukan banyak hal. Berbeda kalau dalam konteks kerajaan dan lainnya, termasuk mungkin pada konteks demokrasi pada saat ini. Jadi kita akan menyampaikan kepada adik-adik beberapa pesan penting tentang tema tongkat Harun berbunga. Pada kelas Batita Balita kita mau menyampaikan sehingga anak-anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Harun sebagai imam di kemah suci. Pada kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, kita ingin supaya anak-anak belajar untuk bersedia menjalankan tugas kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Entah sebagai pemimpin kelas atau sebagai pemimpin dari adik-adiknya di rumah, itu adalah bagian yang Tuhan percayakan melalui orang tua mereka. Dan pada kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, kita mau anak-anak belajar untuk bersedia juga menjalankan tugas kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepadanya, sama seperti konteks di kelas kecil, ia mulai membangun apa yang Tuhan percayakan pada dirinya sebagai pemimpin. Ini yang akan kita sampaikan, dan kakak-kakak bisa memperdalam bahasan yang saya sampaikan secara singkat ini dalam acara ngulik Alkitab, dalam tema keimaman Harun terbukti benar yang dibahas oleh Pendeta Nathan Lestiadi bersama dengan Pendeta Mestika, dan ada banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dalam proses itu. Demikian Kak Santi, apa yang saya sampaikan dalam pembahasan firman Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Hendra. Kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang sudah hadir bersama dengan kita, membagikan ide-ide bagaimana menyampaikan tema tongkat Harun berbunga berdasarkan bacaan Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13 untuk anak-anak, adik-adik kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tongkat Harun Berbunga dari Bilangan pasal 17 ayat 1-13. Dan bersama dengan kita sudah hadir Kak Grace Devina, TPG Anak GKI Pajajaran Magelang, yang akan menyampaikan ide-ide bagaimana menyampaikan tema ini kepada adik-adik kita untuk kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Grace. Ya, terima kasih Kak Santi, juga Pak Hendra, juga YKB dan Bina Warga untuk kesempatannya. Nah, untuk menyampaikan kisah mengenai tongkat Harun yang berbunga ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hendra bahwa kita akan fokus kepada storytelling ya untuk adik-adik kelas Batita, supaya mereka tahu bahwa Tuhan memilih Harun. Nah, untuk menyampaikan kisah ini, saya menawarkan dua alternatif dalam penyampaian cerita. Yang pertama adalah melalui peraga sederhana, dan yang kedua kita bisa bercerita sambil menggambar. Nah, yang kedua ini mungkin dilakukan melalui jika sekolah minggunya menggunakan rekaman, tapi jika melalui Zoom juga bisa dilakukan. Jadi kita langsung menggambar di sebuah whiteboard seperti itu. Walaupun teknik nanti pengambilan gambar ketika Zoom-nya akan menjadi tantangan, tapi itu masih mungkin untuk dilakukan. Nah, untuk yang pertama tentang peraga sederhana, kita bercerita seperti biasa bahwa ada loh ketika suatu hari bangsa Israel sedang dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, lalu Tuhan mendengar sungut-sungut atau keluhan orang Israel, dan Tuhan kemudian menjawab keluhan itu dengan memberikan seorang pemimpin bagi umat Israel. Seorang pemimpin ini dalam bentuk imam. Lalu bagaimana ya caranya Tuhan memilih imam untuk orang Israel? Tuhan meminta ke-12 suku Israel masing-masing menuliskan nama pemimpin sukunya pada tongkat dan memberikan tongkat itu kepada Musa. Nah, untuk bangsa Lewi, kita perlu menuliskan nama, untuk bangsa Lewi, Tuhan meminta Musa untuk menuliskan nama Harun sebagai utusan dari suku Lewi. Lalu ketika tongkat itu semua dibawa oleh Musa ke dalam kemah hukum Allah, keesokan harinya, yuk kita lihat apa yang terjadi pada tongkat Harun. Ya, ini salah satu contoh peraga sederhana yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa bertanya, cerita kepada anak-anak, lah ini ada salah satu tongkat milik Pak Harun. Keesokan harinya, ketika Nabi Musa melihat tongkat ini dalam kemah perjanjian Allah, kita lihat apa yang terjadi pada tongkat ini. Wah, tongkatnya mengeluarkan bunga dan juga daun adik-adik. Tongkatnya bertunas. Wah, mengapa bisa demikian? Karena Tuhan memilih Harun sebagai imam atas umat Israel. Nah, ini bisa kita pakai ya kakak-kakak untuk penyampaian cerita kepada anak dengan trik sederhana seperti ini. Ini mudah sekali, tapi lumayan menarik perhatian anak-anak seperti itu. Dan untuk membuat peraga ini sangat sederhana sekali. Kita cuma membutuhkan 4 bahan, yaitu kertas yang solid, kertasnya yang kaku, agak kaku gitu. Saya pakai Concord, tapi bisa juga pakai Asturo. Lalu kertas kewer-kewer ini apa ya? Kertas mika, spidol dan spidol untuk mewarnai. Jadi cukup mudah. Kita hanya memerlukan 1 lembar kertas Concord, lalu kita buat seperti ini, kita bagi 2, lalu yang ini jadi bingkainya. Dan kemudian kita ambil 1 lembar kertas yang lain, kita bagi 2, jadi ukuran A5 ya kakak-kakak.
A5 seperti ini. Ini kertasnya saya tidak kelihatan. Kertas. Nah, kertas yang ini boleh digambari bunga. Dan daun-daun dan buah almond. Saya bingung gambar buah almond, jadi nggak saya gambar. Karena kayaknya gambar tangan saya akan tidak menyiratkan jika itu adalah buah almond. Badam itu almond kan ya. Nah, di kertas yang kewer-kewer ini, kewer-kewer, ya yang tipis transparan ini kakak-kakak kita gambar tongkat. Nah, kalau kita gabungkan, itu nanti kelihatan gambar tongkat ada daun-daunnya begini, ada daun-daunnya. Tapi ketika kita masukkan ke bingkai, tada, nggak ada. Nggak ada gambar bunga-bungaannya. Kecuali kita tarik pelan-pelan, baru nanti ada. Cuma maafkan keterbatasan layar ini ya, kamera ini tidak bisa menangkap seperti itu. Jadi sesuai foto yang ada pada PowerPoint saya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kakak-kakak yang bingung mau berceritanya dengan peraga apa. Nah, kita bisa pakai ini, super simple. Saya membuatnya preparation dan waktu pembuatannya hanya 10 menit. Apalagi itu saya yang gambar tangannya cakadul ya kan. Apalagi kalau kakak-kakak yang biasa gambar tangan mungkin cuma 5-8 menit sudah selesai. Seperti itu. Nanti akan saya kirimkan gambar yang mungkin lebih cepat ya ke tim persiapan untuk bisa melihat, atau nanti saya videokan supaya lebih kelihatan ya. Nah, untuk yang kedua, bercerita sambil menggambar. Nah, ini juga sebenarnya ini saya rekomendasikan untuk yang sekolah minggunya menggunakan rekaman karena lebih mudah. Jadi direkam, proses kita gambar itu direkam. Jadi ini menjadi alternatif. Kalau di tempat saya banyak guru sekolah minggu itu yang malu ketika bercerita wajahnya di-shoot. Jadi banyak yang insecure seperti itu. Nah, salah satu alternatifnya adalah ya tangannya aja dan suaranya, jadi nggak kelihatan mukanya. Tapi buat kakak-kakak yang pede, yang percaya diri, yang nggak apa-apa, nggak keberatan dengan wajahnya ditampilkan, nah itu bisa menggunakan 2 kamera, lalu nanti diedit. Nah, dieditnya dengan apa, saya tidak tahu kakak-kakak, karena saya nggak jago mengedit. Kayaknya lewat Camtasia bisa, atau InShoot bisa, cuma kemarin saya waktu mencoba tidak bisa. Jadi ya cuma sebatas suara dan gambar tangan saya. Nah, ini ada videonya, kira-kira seperti itu. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat dengan orang-orang Israel? Saat ini mereka sedang ngapain ya? Ya, mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Dan mereka saat ini berada di betul sekali, mereka berada di padang gurun. Lalu suatu saat berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan sudah mendengar sungut-sungut orang Israel dan Tuhan akan memilih bagi umat Israel seorang imam yang akan melayani umat Tuhan di bait Allah, juga akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tuhan akan memilih imam dari 12 suku Israel. Lalu bagaimana caranya ya Tuhan menentukan imam bagi umat Israel ini? Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan ke-12 suku Israel. Lalu masing-masing dari mereka, masing-masing dari suku tersebut diminta untuk memberikan tongkat dari ketua sukunya, lalu menuliskan namanya pada tongkat tersebut.
seperti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Musa mengambil 12 tongkat dari umat Israel dan meletakkan tongkat-tongkat ini pada kemah Tuhan. Diletakkan dalam kemah untuk Allah. Keesokan harinya, ketika Musa mengambil tongkat-tongkat ini, ada satu tongkat yang bertunas. Tongkat itu memiliki daun, mengeluarkan bunga. Lalu Nabi Musa membawa tongkat itu ke hadapan umat Israel. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih bagi umat Israel seorang imam. Tongkat siapakah itu? Di situ tertulis nama Harun. Dengan demikian, Tuhan memilih Harun sebagai imam atas umat Israel. Yuk, luar biasa ya adik-adik ya, bagaimana cara Tuhan memilih Harun untuk menjadi imam atas umat Israel. Yuk adik-adik, kakak sekarang mau menantang adik-adik semua untuk menghias tongkat Harun ini. Adik-adik bisa menggambarnya di rumah lalu menghiasnya untuk menggambarkan bahwa tongkat ini bertunas. Lalu fotonya atau gambarnya bisa di-share ke guru sekolah minggu kita masing-masing. Yuk sama-sama kita mau berkreasi sambil mengingat kembali cerita firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti itu. Nah, itu kan gambar tangan saya seadanya gitu ya. Buat kakak-kakak yang jago menggambar, saya yakin gambarnya pasti lebih bagus dan lebih full color mungkin ya. Nah, itu bisa dikreasikan. Jadi kalau yang bisa ngekat itu atau video, kalau itu saya langsung tabrak aja. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau ada teknik yang bisa di-cut perbagian lalu digabungkan, agak ribet, tapi itu akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal. Seperti itu. Itu dua alternatif dari yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian cerita kepada anak-anak Batita. Terima kasih Kak Santi, terima kasih Kak Hendra. Ya, terima kasih Kak Grace. Itu gambarnya udah bagus Kak. Kalau saya lebih jelek lagi kayak gambarnya. Tapi saya baru tahu loh dari Kak Grace bahwa ternyata ada ya guru sekolah minggu. Mungkin karena lewat teknologi seperti ini ya, ada yang merasa nggak pede begitu ya, kelihatan wajah lalu kemudian cukup kelihatan tangan. Tapi dengan bantuan video tadi menurut saya itu cukup ya untuk mengatasi kalau ada problem kakak-kakak yang agak grogi begitu ya di depan kamera, agar bisa tetap terhubung dengan adik-adik, khususnya kelas Batita dan kelas Balita. Kita mau mendengarkan dari Kak Agus Gunawan yang mau menyampaikan ide-ide dengan tema tongkat Harun berbunga ini dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13 untuk adik-adik kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak masih dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Tongkat Harun Berbunga dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Agus Gunawan, calon pendeta GKI Kebon Jati Bandung dan bidang kerohanian BPK Penabur, akan menyampaikan ide-ide pengajaran untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Mari silakan Kak Agus. Oke, halo kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Indonesia. Oke, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk bercerita di anak-anak kelas kecil. Kelas kecil itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Saya akan tampilkan slide-nya. Tema kita Tongkat Harun Berbunga. Seperti biasa kakak-kakak, kalau kita mau bercerita, kita mesti mempersiapkan diri dulu ya. Kira-kira apa saja yang akan kita bagikan kepada anak-anak dan alurnya seperti apa. Saya mau bagi sedikit dulu alur yang sudah saya siapkan dengan pola yang biasa saya lakukan. Misalnya dengan mulai pembukaannya dulu apa nih. Nah, saya menyiapkan ada sebuah tongkat sulap misalnya untuk menerangkan tema. Jadi kakak-kakak bisa beli di toko online ya. Bentuknya begini nih alat sulapnya, ada pot besi, ada juga tongkatnya ya, seperti ini juga bentuknya. Dan sebenarnya kita bisa bikin sendiri kakak-kakak ya, bikinnya itu nanti kita lihat. Sebenarnya sederhana, cuman buat menarik perhatian anak di awal tentang bahwa, oke adik-adik hari ini kita mau bicara tentang tongkat Harun yang berbunga seperti ini ya, tiba-tiba berbunga gitu ya, wah ya bisa ada bunganya. Nah ini bisa dibuat kakak-kakak dengan cara misalnya, ini sempat rusak juga saya bikin, cari magnet yang kecil, ada di mainan anak yang rusak, lalu kemudian kakak-kakak cari sedotan, dari air mineral, ya lalu kemudian ditempel saja pakai lem, lalu digulung pakai solatip, lalu kemudian punya kemoceng di rumah tempel-tempel sampai atas begitu, ininya bisa dibuat dari karton. Ya kartonnya agak keras, lalu boleh dikasih warna ujungnya atau enggak hitam semua, lalu kemudian dibentuk seperti ini nanti tinggal dimasukkan ke sini ya, ini dalamnya bolong ya kakak ya. Jadi gini seperti ini, dimasukkan ke sini saja, sampai masuk diketuk-ketuk seperti ini. Biasanya dia ikut masuk karena ada pemberat di situ, pemberatnya adalah magnet gitu ya. Nah itu hanya untuk awal aja ya, jadi anak-anak hari ini kita bertemu dengan tema kita hari ini, Tongkat Harun yang bisa berbunga seperti ini. Ya ini nggak ada, tapi tiba-tiba berbunga ya seperti itu. Nah kurang lebih itu hanya buat gimmick di awal ya, itu pembukaan ya. Atau juga sebenarnya kita bisa memunculkan tokoh-tokoh ya, bisa pakai boneka seperti biasa. Saya memang punya boneka di rumah yang bisa saya pakai ini ya. Saya kasih nama si Jody misalnya begitu ya, yang tiba-tiba datang dengan kegalauan dan dia bilang, aduh aku bingung kenapa, aku jadi KM di kelas. Loh kenapa bingung? Harusnya kamu bangga, aduh di kelas itu ada si Nono, si Mamat sama temen aku yang nakal, susah banget mereka diaturnya, aku nggak mau jadi KM. Wah kan itu awal gitu ya, jadi dia dijadikan KM, dia dipilih untuk menjadi pemimpin di kelas, tapi dia galau ya. Kenapa? Karena di situ ada teman-temannya yang nakal, yang susah diatur dan sebagainya gitu ya. Nah itu di pembukaan ya. Pembukaan itu saya waktu itu berpikir juga dalam persiapan pilihan pembuka itu bisa dua ya. Bisa boleh juga gembira karena bisa jadi KM. Dan saya mau merintah teman-teman saya gitu ya. Saya mau suruh mereka jajanin saya di kantin, saya mau suruh mereka, pokoknya segala macam yang dia jadi ini. Jadi, atau juga boleh kakak-kakak pilih kondisi galau kayak tadi. Aduh malu, nggak mampu, apalagi ada teman-teman saya yang susah diatur dan sebagainya. Jadi silakan pilih. Gitu. Kita jangan dua-duanya nanti bingung mau mengakhirinya kemana. Tapi dua-duanya bisa kita tarik ya. Atau juga itu yang kelas kecil. Nanti yang kelas besar ada lagi yang lebih bisa menantang mereka untuk terlibat di dalam Zoom kita ya. Nah itu di awal pembukaannya ya. Lalu setelah kegalauan itu, kemudian di pemahaman awal kita boleh dong bertanya ke anak-anak ya, pernah nggak kalian dipilih menjadi pemimpin di kelas? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai. Pernah nggak jadi ketua murid? Gimana rasanya jadi pemimpin? Seneng nggak? Oh ini anak-anak boleh berinteraksi ya. Seneng nggak kalian bisa nyuruh-nyuruh teman-teman jadi pemimpin? Nah, tapi di situ mungkin ada yang protes juga. Enggak kok, kalau pemimpin nggak boleh gitu. Wah ini hebat ya, udah tahu jadi pemimpin dan sebagainya. Lalu bagaimana ya kalau ada teman yang tidak mau mengakui kita sebagai pemimpin? Ada nggak kira-kira? Ya,
saingan nih gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pemahaman awal buat anak-anak. Lalu kemudian setelah itu baru kita masuk ke permasalahan kita. Nah, adik-adik, dalam tema kita hari ini ada dua tokoh, yaitu Musa dan Harun, yang sebagai pemimpin juga mengalami hal yang sama. Meskipun sudah terbukti sebagai pemimpin hebat, nggak kurang hebat gimana ya, bawa bangsa segitu banyak ya, nggak lagi ribuan, itu kali banyak banget gitu ya, mimpin, udah dibawa sampai 100 tempat sekarang, tapi kemudian tiba-tiba ada yang merasa, siapa yang angkat Musa dan Harun sebagai pemimpin kita? Wah ya, dan itu adalah pemberontakan Korah, Datan, Abiram, dan On. Ya, mereka juga mau jadi pemimpin. Nah, dalam hidup itu ada kadang-kadang yang nggak suka dengan berbagai alasan. Nah, apa yang dihadapi Musa ini? Bagaimana cara mengatasi masalah ini dari Musa dan Harun? Nah, kita yang mau pelajari sama-sama. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa masuk ke membaca bagian dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13 yang menjadi tema kita ya. Lalu kemudian kita menjelaskan latar belakang Bilangan 17 tadi karena ada pemberontakan di awal, lalu mereka mempertanyakan sekaligus menggugat status Musa sebagai pemimpin. Nah, dari situ baru nanti kita ceritakan tentang ada cara unik nih yang dilakukan oleh Tuhan yang diperintahkan kepada Musa Harun, di mana mereka diminta untuk mengumpulkan tongkat para pemimpin, suruh ditaruh ke kemah pertemuan di depan tabut hukum itu, dan yang menarik adalah besoknya nggak nunggu lama-lama tiba-tiba tongkat Harun berbunga. Nah, itu inti yang akan menjadikan penelitian Alkitab kita. Lalu dari situ kita masuk ke pemecahan ya. Pemecahannya kita bisa mengatakan bahwa ini menarik ya, kisah yang tadi kita ceritakan ini, bahwa besokan harinya tuh ketika masuk, Musa menemukan tongkat Harun yang bertunas bahkan berbunga. Ya, mengembangkan bunga, menghasilkan buah dari buah badam sebutnya ya. Nah, tadi dijelaskan buah badam itu dari penjelasannya Kak Hendra. Nah, itu kita bisa memperkenalkan ke anak buah badam itu apa ya, gitu ya. Seperti yang tadi dijelaskan Kak Hendra. Lalu kemudian itu mau menunjukkan apa? Bahwa Harun itu sungguh-sungguh dipilih oleh Allah sebagai pada waktu itu posisinya imam besar bagi bangsa Israel. Jadi dalam konteks ini sebagai pemimpin bisa jadi itu karena dipilih oleh Allah. Nah, maka itu dari situ terakhirnya penerapannya nih kakak-kakak, bahwa anak-anak harus terus belajar, bersedia menjalankan tugas kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Mereka belajar bertanggung jawab ketika memimpin, misalnya menjadi ketua kelas, kita konteksnya tadi di awal ya, atau belajar untuk menghormati mau dipimpin oleh teman yang menjadi pemimpin. Mungkin hari ini belum berkesempatan jadi pemimpin, kita juga bisa ajarin mereka bahwa kalau kamu belum jadi pemimpin, maka kamu harus belajar untuk menghormati orang yang memimpin kamu. Ya, dan dan percaya kalau Tuhan memimpin kita meminta kita menjadi pemimpin, maka Allah juga akan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Caranya tetap mengandalkan Tuhan, jangan sombong, dan kemudian menjadikan status kita malah untuk menyakiti orang lain. Ya, kalau tadi pakai yang pertamanya nyuruh-nyuruh temennya enaknya suruh jajanin, suruh apa, karena saya KM, nggak begitu juga. Nah, pemimpin yang baik kita boleh kasih 5 poin penting ke anak-anak, atau 3 lah buat anak kelas 1 sampai 3 itu ya, kita pilih dari 5 ini. Yang satu mengandalkan Tuhan, ya, yang kedua melayani sesama dengan baik misalnya, yang ketiga misalnya belajar mendengar masukan orang yang dipimpin ya. Atau yang kelas besar lebih dari 5 ini, tambahin mengandalkan kepemimpinan seturut firman Tuhan, dan terus membarui diri untuk menjadi pemimpin yang semakin baik di masa mendatang. Nah, itu alur ini yang mesti kakak siapkan dulu supaya nanti jelas gitu ya. Lalu kalau mau ditambahkan, misalnya saya tambah keterangan di rumah itu kayak gimana menjadi pemimpin. Memimpin diri sendiri, membereskan mainan setelah kita main, menaruh lagi barang pada tempatnya, gitu ya. Menghormati otoritas papi dan mami di rumah sebagai orang tua, pemimpin di rumah. Lalu di sekolah seperti apa, jadi KM. Di gereja kayak apa? Oh, di gereja juga bisa. Adik-adik bisa menjadi apapun. Misalnya ketika acara sekolah minggu, kakak guru sekolah minggunya meminta adik-adik untuk memimpin doa, itu juga bagian dari memimpin. Imam kecil tuh ya, memimpin doa, misalnya gitu ke anak-anak seperti itu. Nah, kakak-kakak itu teknik yang saya tawarkan untuk kita bisa menceritakan tongkat Harun berbunga ya. Jadi kalau dimulai dengan yang tadi ya, adik-adik hari ini Kak Agus punya tongkat nih ya, tongkatnya luar biasa nih. Ini tongkat luar biasa yang bisa berbunga nih ya. Nih, kalau diginin, wah tongkatnya berbunga ya.
Wah, anak-anak kan anak kelas 1 juga, kok bisa gitu, Kak? Ah, nanti kita akan belajar ya, kita akan bikin alatnya. Kalau perlu juga ini jadiin alat braille boleh juga. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan di awal bagaimana membuatnya. Harus cari magnet ya. Lalu cari karton keras, kita bikin seperti itu, dan ininya carilah pisin apa ya, tatakan cangkir juga bisa dipakai yang tentunya dari logam. Itu bisa menjadi tempat untuk kita menaruh seperti itu. Nah, hari ini kita bercerita tentang, Kak Agus akan bercerita tentang tongkat harun berbunga ya. Tapi sebentar nih, ada yang cemberut nih di sini. Nah, munculin teman kita ini. Kok cemberut? Iya nih Kak Agus. Kenapa cemberut? Aku jadi KM. KM itu apa? Kamar mandi. Bukan KM, mas kamar mandi KM. Ketua murid ya? Iya. Kenanya lagi. Loh, kok gitu sih? Bukannya seneng kalau jadi KM? Aku sebel. Sebel kenapa? Soalnya ada si Mamat, si Nana, kan itu susah diatur semua. Tapi kamu kan sekarang diberi kepercayaan oleh guru kamu. Kamu pasti bisa menjadi pemimpin. Itu kan harusnya ajukan aku. Hei, kamu harus percaya, kamu tuh bisa memimpin loh. Ya, jangan takut. Ya, pasti kalau orang baru mimpin ada aja diprotes-protes. Tapi kan, nih Kak Agus punya cerita. Nah, itu sebuah gimmick awal, nggak usah lama-lama, lalu kita seperti bercerita kepada, misalnya ini kalau kasih namanya Jody, lalu kita masuk ke, nah adik-adik, pernah nggak kamu juga seperti Jody? Jadi pemimpin. Coba siapa di sini angkat tangan. Nah, kita bisa survei dulu ke anak-anak ya. Siapa yang pernah jadi KM? Angkat tangan. Siapa yang menjadi ketua RT? Angkat tangan. Nggak ada ya, ketua RT mah belum ada ya anak-anak. Nah, jok-jok seperti itu juga boleh ke anak-anak ya. Oke, siapa yang di sini belum pernah jadi KM tapi mau jadi KM? Wah, gitu angkat tangan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di awal. Nah, kalau jadi pemimpin enak nggak? Gampang nggak? Oh, anak-anak ada yang pasti jawab gampang, enggak gitu. Kalau yang gampang, kenapa gampang jadi pemimpin? Ya, kita coba gali dulu di awal-awal. Nah, adik-adik ternyata jadi pemimpin itu selalu nggak mudah. Selalu ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah, gimana berhadapan dengan yang nggak suka? Kalau yang dengan yang suka kan gampang ya. Tapi kalau dengan yang nggak suka, dengan berbagai alasan, bagaimana? Nah, Kak Agus mau cerita tentang tokoh nih. Nah, lalu kemudian ini, kakak saya sudah siapin misalnya slide-nya. Nah, kakak-kakak juga kalau misal lagi cerita gini, bisa juga sambil share komputer audio kita. Ya. Lalu kemudian di YouTube tuh banyak yang free, ini kakak-kakak ya. Jangan yang nggak free ya, kalau pakai nanti kakak-kakak tampilkan di YouTube, maka kalau nggak pakai yang free itu nanti kena ban gitu ya, nanti berhenti ya. Tapi kalau carilah yang free copyright ya. Nah, misalnya saya udah cari nih free movie soundtrack yang no copyright ya, copyright free musik ini, lalu kemudian kita tinggal nyalain. Lalu jangan lupa sesuaiin dengan volume suara kita sehingga musiknya nggak terlalu mengganggu gitu ya. Lalu kemudian kita di sini kakak-kakak bisa mulai bercerita ya. Nih, adik-adik, waktu itu Musa dan Harun tiba-tiba diprotes. Diprotes oleh siapa? Ada tuh adik-adik ya, yang tadi kita baca tuh di dalam Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Coba adik-adik siapa aja tadi? Ada Korah, ada Datan, ada Abiram, dan ada On. Kenapa mereka protes? Biasa adik-adik, karena mereka juga pengen jadi pemimpin ya. Mereka satu merasa bingung, ini kok dipimpin nggak nyampe-nyampe ya. Yang kedua, mereka juga merasa dirinya bisa mimpin. Kenapa harus Musa dan Harun? Siapa yang menyuruh mereka jadi pemimpin? Jadi mereka datang protes kepada Musa. Nah, di tengah kondisi itu adik-adik, Musa, Harun juga bingung sebenarnya. Tapi kemudian Musa dan Harun mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan minta seluruh suku Israel mengumpulkan tongkat-tongkatnya. Loh, kenapa tongkat adik-adik? Ini menarik ya. Kenapa tongkat? Nah, kakak-kakak langsung bisa pindahkan lagi dengan gambar yang kita punya ya. Loh, kenapa tongkat adik-adik? Jelasin konteks tongkat, bahwa tongkat itu pada zaman itu sebagai tanda dia seorang pemimpin. Ya, maka itu Tuhan meminta mengumpulkan seluruh tongkat itu, dan semua tongkat itu diberi nama pemimpin mereka. Lalu mereka menyimpannya di dalam kemah pertemuan. Ya,
di mana biasanya Musa bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Besok harinya luar biasa. Tongkat Harun itu tiba-tiba berbunga adik-adik tuh. Berbunga ya. Wah, seperti tadi ya. Berbunga ini kayak begini ya. Wah. Nah, adik-adik, kenapa bisa berbunga? Nah, kenapa bisa berbunga? Nah, itu kakak, itu contohnya bagaimana kita bisa menggunakan audio ya. Audio yang kita punya ya. Audio yang kita punya, lalu kemudian kita bisa pakai virtual background untuk bercerita di kelas 1 sampai 3 itu. Ya, lalu kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bagian-bagian yang sudah saya gambarkan penerapan. Nah, kakak ada beberapa ide juga yang bisa kakak pakai. Kalau nggak punya boneka dan nggak bisa mainin boneka nih, gimana caranya ya? Nah, kakak kalau misalnya komputernya oke, ya, kakak bisa menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi ini ya, Snap Camera nih. Kakak bisa cukup pakai 2 ya. Satu cari yang baby, mukanya kayak gini, nanti muka kita di depan kameranya. Atau yang Old Man Charlie, jadi tua seperti ini. Dan ini bisa langsung, atau bisa kita juga rekam dulu. Ya, kalau nggak ada Snap Camera gimana? Ya udah, dandan aja jadi anak-anak, repot sedikit, rekam, lalu kemudian satu lagi jadi orang tua, ganti pakaian. Kalau buat saya repot sedikit buat anak-anak sekolah minggu, nggak masalah, supaya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Lalu jangan lupa, terakhir yang tadi saya katakan, penerapan. Penerapan itu penting, dan dari situ ditarik apa yang bisa kita lakukan. Kalau tadi saya mengajak kakak-kakak untuk ini ya, melihat ini yang tadi saya katakannya. Jadi tuliskan kira-kira poin apa yang saya mau jelaskan. Kalau saya sih lebih memilih menulis, sehingga nanti kalau saya main di Zoom, Zoom-nya kan dikecilin sedikit, lalu ini kan di sini supaya saya bisa tepat bisa menyampaikan apa yang menjadi konteks dari firman Tuhan yang mau disampaikan. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya bisa bagikan untuk kelas kecil. Baik, Kak Agus, terima kasih. Jadi memang mereka ketika diberikan kepercayaan itu ya, menjalankan peran mereka masing-masing, mereka bisa menerima, menjalankan itu dengan baik, dan ketika mendapati atau teman mereka yang diberikan kepercayaan ya, peran untuk memimpin, disupport, didukung begitu ya, kira-kira ya. Tinggal nanti dieksplorasi contoh-contohnya seperti apa. Saya tadi mungkin menggali lebih luas ya. Satu, kalau jadi pemimpin, jangan takut, karena itu kan dari Tuhan, dan kamu pasti diberikan kelengkapan atau kepimpinan dari Tuhan untuk bisa jadi pemimpin yang baik, walaupun ada yang mungkin nggak setuju dengan kamu. Yang kedua, prinsipnya juga mungkin mengajak anak-anak belajar menjadi orang yang mau dipimpin. Ya. Tapi di tengah itu juga mereka tetap kritis kalau pemimpinnya nggak baik misalnya gitu ya. Memberikan saran begitu ya, masukan, usulan, itu tanda sebetulnya yang dipimpin itu memberikan support. Betul. Betul. Baik, terima kasih Kak Agus. Kita mau mendengarkan lagi nih dari Kak Agus ya, pesannya kurang lebih seperti tapi untuk kelas besar ya. Artinya kan contoh-contohnya bisa lebih luas lagi untuk kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak,
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tongkat Harun Berbunga, Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13, masih bersama dengan Kak Agus Gunawan yang boleh menolong kita. Kak Agus nanti akan menyampaikan ide-ide nih, ya, usul-usul, contoh-contoh yang bisa menolong kita semua untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Silakan Kak Agus. Oke, kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di manapun berada, kita masuk ke kelas besar. Kelas besar itu kelas 4 sampai kelas 6 SD biasanya ya. Nah, bagaimana kita bercerita ke anak kelas 4 dan kelas 6 SD? Seperti biasa, saya selalu saya mengajak teman kakak-kakak untuk kalau mau bercerita itu buat dulu persiapannya. Kira-kira apa? Ya, tadi saya udah menjelaskan tentang yang kelas kecil, dan mungkin juga misalnya nggak pakai boneka, tapi sebenarnya boneka juga masih relate dengan anak-anak kelas besar. Kalau kakak-kakak bisa membuat udah terampil bermainnya, lalu bisa menggunakan dialog-dialog yang biasa digunakan oleh anak-anak kelas besar ya. Nah, tapi kalau di bagian ini saya mengajak kita untuk nanti kita bisa memperlihatkan nih gambar-gambar tokoh, pemimpin-pemimpin dunia, dan anak-anak diminta bercerita tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan misalnya seperti ini ya, kakak-kakak, saya akan tampilkan. Nah, kakak-kakak, kita bisa mulai dengan anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Kak Agus punya gambar di sini. Dari gambar ini, siapa yang menjadi idola kalian? Kira-kira kalian kenal nggak ya? Kelas 4, kelas 6, tokoh-tokoh ini. Coba siapa yang kenal ya? Ini Kak Agus kenalin ya, yang paling atas ini Adolf Hitler, ini namanya Mahatma Gandhi, ini namanya Bunda Teresa, ini namanya Martin Luther King Jr., ini namanya Raden Ajeng Kartini, ini namanya Nelson Mandela, ini Abraham Lincoln, dan ini foto, misalnya kakak-kakak boleh pasang foto kakak-kakak sendiri ya, atau saya pasang foto saya misalnya, ini namanya Kak Agus Gunawan ya. Siapa idola kalian, dan kenapa kalian bisa mengatakan ini pemimpin hebat gitu ya? Nah, misalnya anak-anak pilih ini, kenapa dia cerita ya, dan kita juga bisa bercerita kenapa tokoh-tokoh ini terkenal. Dan biasanya anak-anak nggak mau pilih yang ini, atau pilih yang nggak kenal, atau pilih yang ini nggak. Ini bukan pemimpin Kak gitu ya. Ini kakak guru sekolah minggu, tapi ini juga pemimpin gitu ya. Jadi setiap orang punya cerita kepemimpinannya masing-masing. Ini kenapa nggak suka? Oh, karena ini dianggapnya suka. Sebenarnya dia pemimpin hebat ya. Kita boleh bilang karena kan pemimpin hebat ini sebenarnya. Tapi salah gitu ya cara memimpinnya ya, sehingga jutaan manusia pada waktu itu terutama orang-orang Yahudi harus menjadi korban ya karena kepemimpinannya ya. Tetapi kita belajar ada banyak tokoh yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang inspirasi, dan kita percaya semua tokoh-tokoh yang berinspirasi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan nih adik-adik ya, termasuk juga yang ini nih gitu ya. Kita tampilin foto kita ya. Ya, ini tadinya juga kita boleh cerita sedikit. Tadinya juga nggak punya kemampuan, gimana segala macam. Tapi akhirnya Tuhan bisa memakai untuk menjadi pemimpin ya. Dan kalau perlu kita tambahin satu kotak lagi misalnya. Nah, ini foto ini kosong ya, siapa ya? Ini kalau Kak Agus lihat, ini bisa wajah kalian masing-masing. Satu saat kalian akan bisa menjadi sama dengan tokoh-tokoh ini, menjadi pemimpin hebat di masa mendatang. Tapi kira-kira akan dikenang sebagai pemimpin yang bagaimana ya? Itu yang jadi penting. Nah, adik-adik, nah dari situ kakak-kakak bisa masuk lagi. Kita akan ke bagian yang berikutnya. Kita bisa juga menggunakan pertanyaan ini ya. Pernah nggak jadi pemimpin? Gimana rasanya? Ya, pernah nggak punya pengalaman? Kalau menurut saya anak kelas 4 sampai kelas 6 ini harus banyak kita ajak bicara, terutama kalau kita menggunakan Zoom. Itu lebih enak ya. Kalaupun nggak pakai Zoom, harus menggunakan YouTube. Kakak-kakak bisa menggambarkan beberapa kisah tentang bagaimana pengalaman anak-anak yang menjadi pemimpin, dan bagaimana ketika mengalami jadi pemimpin itu nggak mudah, seringkali disalahartikan dan sebagainya. Lalu kita masuk lagi ke bagian kedua sama bagaimana Musa dan Harun juga mendapatkan penolakan dari Korah, Datan, Abiram, dan On ya. Poinnya harus benar-benar ini nggak boleh. Nah, dari situ kita masuk ke ceritanya, membahas sama-sama bilangan 17 ayat sampai 3. Kita bisa baca dulu bilangan ini, lalu kemudian kita memperlihatkan bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa status pemilihan Harun sebagai imam itu karena Allah yang memilih. Ya. Dan itu dibuktikan dengan sebuah peristiwa ajaib juga, di mana tongkat Harun bisa berbuah dalam waktu keesokan harinya. Ya, coba kalau nggak percaya adik-adik taruh
apa namanya toge gitu ya, apa bukan toge ya, kacang hijau ya, lalu taruh gitu, lalu tunggu besok, itu belum tentu langsung berbuah, butuh 7 hari atau 14 hari kayak sembuh dari COVID baru ngelihat jadi toge itu ya. Nah itu yang kita bisa bilang, ini luar biasa. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan akan menolong para pemimpin ini ya. Lalu kita masuk ke sini, lalu jangan lupa kakak-kakak dari pemecahan itu, ini penerapan yang penting ya. Ngajar sekolah minggu tidak berhenti selesai dengan mengajarkan ceritanya, tapi bagaimana kakak-kakak menarik konteks dari apa yang diceritakan untuk bisa dibagikan ya. Nah ini poinnya, siapakah idolamu tadi, atau kita juga bisa pakai snap kamera gitu ya. Nah kalau bisa pakai snap kamera ini seru, kayak saya contohin ya, saya udah siapin, lalu kemudian jangan lupa kalau pakai snap kamera kita bisa siapin juga virtual background-nya. Jangan persiapan guru sekolah minggu, tapi carilah misalnya kondisi rumah seperti ini, kakak ya. Lalu kemudian kita pindahin kamera kita pakai Snapcam, ya. Dan ini sudah jadi anak kecil, kita tinggal buka topinya, ya. Lalu seperti ini, kalau perlu jadi anak, kacamatanya dibuka, gitu ya, supaya matanya agak gembil-gembil, gitu ya, pipinya agak kembu-kembu, lalu kita bilang, aduh, gitu, teriak-teriak begitu. Jangan lupa kakak, kalau kita menggunakan snap kamera, saya coba share screen begini ya, supaya kelihatan. Sebentar. Ini kan ada snap kameranya ya. Ya, nanti zoom-nya pun ada di sini, diperkecil. Ini nggak kelihatan, tapi ada zoom-nya diperkecil di sini. Lalu kemudian biasanya saya udah siapin juga musik. Musiknya nanti bisa dari YouTube atau dari mana yang saya coba siapkan. Tapi kalau bisa di-download dulu. Kalau YouTube tuh tiba-tiba suka ada iklan kayak nanti begitu lagi cerita lupa dimatiin iklan shampoo atau iklan apa masuk gitu ya. Tiba-tiba lagi cerita ada iklan shampoo gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Ya, kalau udah disiapin gini di kiri kanan, biasanya gambar yang sudah kita pilih itu kita klik bintang supaya muncul di situ, dan akhirnya kita gampang mengubah-ubah. Misalnya, aduh gimana nih aku jadi pemimpin, aku nggak bisa. Terus kita tiba-tiba masuk, apa sih? Kamu kok pulang sekolah tiba-tiba, aduh. Iya Opa, aku takut jadi pemimpin tuh gimana Opa? Opa pernah nggak jadi pemimpin? Opa pernah jadi pemimpin. Pemimpin apa Opa? Ya pernah pemimpin rumah ini. Minimal Opa memimpin di rumah ini, ya, memimpin anak-anak Opa, cucu-cucu Opa. Opa juga pemimpin di sini. Opa pernah nggak kalau waktu Opa jadi pemimpin, tapi nggak mau didengar sama yang dipimpinnya? Oh pernah, kamu salah satunya. Opa minta matiin air, malah suruh Opa sendiri. Gimana? Opa mimpin, tapi kamu yang nyuruh matiin. Opa nyuruh matiin air, kamu yang nyuruh Opa lagi matiin air. Kalau begitu, siapa yang jadi pemimpin? Nah, kalau gitu gimana? Jadi kan ini bisa dipakai ya. Atau setelah itu kalau pakai saya ya opanya yang bercerita. Ada loh di Alkitab. Coba kamu buka Bilangan 17 ayat 1 sampai 3. Nah, itu kan dialog snap kamera ini kakak-kakak bisa dipakai. Memang ini butuh khusus ya. Artinya butuh komputer yang khusus gitu ya. Tapi kalau enggak pun saya sih sekali lagi saya rekam aja pakai handphone saya. Jadi saya cut suara anak itu, lalu saya jadi kakek gitu ya. Bedanya di mana? Misalnya saya pakai gini, saya matiin dulu snap kameranya sebentar. Misalnya saya jadi anak begini dandanannya ya. Lalu kalau perlu ganti topi kakak-kakak ya. Kalau saya punya 2 topi, misalnya ini topi buat kakek kayak gini, saya rekam lagi begini ya. Saya rekam ya. Kok pulang-pulang kamu nangis, itu rekam pakai handphone ya. Terus kalau jadi anak saya berubah lagi dikit, iya Opa gini, berapa rekaman, lalu gampang tinggal masuk ke InShoot kakak-kakak, tinggal disatuin jadi sebuah rekaman yang cukup bagus gitu ya. Ya walaupun tipis-tipis ya, orang anak-anak kan lihat kita gini, cuman dengan gambar yang terus berubah, dengan perubahan-perubahan yang nggak monoton, itu akan menolong anak untuk terus memperhatikan kita gitu. Apalagi dialognya udah kita siapin ya. Saya juga udah nyiapin dialognya kayak tadi supaya nggak langsung gitu ya. Yang kayak Opa pernah nggak
mimpin. Lalu, oh tentu, pernah jadi pemimpin, misalnya gitu ya. Nah, kakak-kakak itu bisa dieksplor. Salah satu yang saya pikir ini bisa menjadi hal yang menarik untuk kita bercerita. Dan yang pasti yang penting adalah bagaimana kita di dalam penerapan mengingatkan lagi bahwa sebagai pemimpin, kita harus benar-benar menggunakan kesempatan dengan baik, memimpin dengan baik, ya, karena itu adalah tanggung jawab dari Tuhan. Tapi sebagai orang yang mungkin belum berkesempatan jadi pemimpin, kita juga belajar untuk tunduk pada otoritas pemimpin selama kepemimpinan itu baik bagi kita, dan kalau ada kesalahan dari pemimpin kita juga berhak untuk mengingatkannya. Itu paling penting. Nah, itu mungkin kakak untuk kelas besar yang saya bisa bagikan, dan itu cukup panjang juga untuk nanti berdialog di bagian pertama tentang tokoh-tokoh pemimpin dunia. Dan jangan lupa nanti bisa sekali lagi kakak-kakak balikin lagi ke poin yang ini ya. Nah, adik-adik, kakak misalnya saya akan bilang Kak Agus nih, nunggu nih adik-adik dalam 10-20 tahun mendatang, Kak Agus punya gambar yang satu lagi yang di sini nih, yaitu gambar anak-anak misalnya kita bilang gitu ya. Nih, kita mau nunggu dalam 10-20 tahun dari sekarang atau 30 tahun sekarang, tiba-tiba Kak Agus punya gambar, dan gambarnya adalah kalian yang ada di kelas Kak Agus yang sudah di Tuhan pilih jadi pemimpin. Entah itu dokter, entah itu presiden, ya, siapa tahu ada presiden, Kapolda gitu kan, atau Kapolri, atau siapapun yang akan bisa membawa bangsa ini mengenal Tuhan dengan kepemimpinan kalian. Tuhan memberkati kalian, jangan lupa kita berkati anak-anak. Begitu kakak-kakak besar, silakan dieksplor lagi supaya kita bisa mengembangkan firman Tuhan buat anak-anak kita. Begitu Kak Santi. Tokoh-tokoh tadi itu juga bagus juga ya, jadi memperkaya wawasan mereka. Betul. Lalu kemudian mereka bisa bercermin, mereka nanti mau jadi pemimpin yang seperti apa begitu. Betul, ya. Betul. Lewat proses kan, nggak mungkin tiba-tiba tongkat itu langsung berbunga. Tadi kan Kak Agus sudah kasih penekanan tuh, ada proses pelan-pelan. Nah, saat ini mereka sedang diproses dengan berbagai macam kepercayaan, peran yang dipercayakan itu sebetulnya mereka sedang diproses untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi dan jadi teladan, sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Kak Agus, terima kasih Kak Grace, terima kasih Kak Hendra yang bersama-sama dengan kita semua boleh bersama dengan kakak-kakak yang ada di rumah mempersiapkan bahan ajar kita. Sebelum kita mengakhiri episode persiapan guru sekolah minggu pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh menyertai, memimpin kami, mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tongkat Harun Berbunga. Kiranya Tuhan boleh menolong kami semua, sehingga kami boleh mempersiapkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang boleh didengar oleh seluruh anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami semua. Engkau berkati Kak Hendra, Kak Agus, dan juga Kak Grace yang ambil bagian juga dalam pelayanan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dimanapun berada, kakak-kakak juga bisa memperhatikan program-program yang lain, secara khusus ngulik Alkitab. Kakak-kakak bisa mendalami dan menemukan pesan-pesan yang sangat luar biasa di program Ngulik Alkitab, sehingga bukan saja spiritualitas kakak-kakak boleh disegarkan, tetapi juga wawasan kita juga boleh diperkaya, dan varian metode yang lain kakak-kakak juga bisa menyimak program Giku di YKB GKI TV. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Salam. Terima kasih semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.